pertanyaan. Next. Sehingga apa yang saya sampaikan paparan ini hanya menyangkut rangkaian yang luas saja. Rangkaian dari Nyepi itu kan ada 4. Mulai dari Mekis atau Jalan Didi Puja, Taur Kesanga, Catur Prada Penyepian, dan terakhir Ombak Geni. Saya hanya mengambil 1 dan 3 saja. Itu karena saya merumahkan keterbatasan, saya tidak bisa membahas seperti Pak Mismanto tadi. Tapi mudah-mudahan dengan kajian dari dasar keilmuan saya, insya Allah semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Next. Menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa umat Hindu melaksanakan Mekis atau melasti itu di sumber air? Saya yakin karena latar belakang adanya tahun baru Saka itu adalah sifat-sifat manusia zaman kali. Jadi tahun baru Saka itu kan dimulai dari Masehi 78 Masehi, dan itu sudah zaman kali. Maka saya yakin para leluhur kita, para suci kita yang minasis itu merumuskan pelaksanaan hari raya Nyepi tahun baru Saka itu dengan pendekatan ilmiah yang mereka punya saat itu. Nah, terkait dengan pelaksanaan Mekis atau Jalan Didi Puja di tempat di pinggir laut atau di pantai, saya meyakini bahwa itu karena leluhur kita tahu bahwa air itu adalah sumber energi yang sangat besar. Dalam kumpulan ini dia menjadi sumber energi yang sangat besar. Mungkin juga kalau melaksanakan di waduk atau di sungai yang ada mata airnya. Saya baca di medsos, umat Hindu yang ada di pegunungan di daerah Kabupaten Buleleng, daerah Tigawasa kalau salah namanya, itu melaksanakan upacara Mekis itu di mata air yang ada di pegunungan karena jaraknya jauh menuju ke laut. Tradisi ini akhirnya sekarang kita ikuti. Bahkan, mohon maaf, salah satu suku bangsa di Indonesia yang sangat taat dengan adat, yaitu orang Padang, sampai sekarang sebelum masuki bulan suci Ramadan, mereka tetap mandi suci yang namanya Balimau, mandi Balimau, rame-rame 2-3 hari sebelum masuki bulan Ramadan. Saya yakin inspirasi adanya mandi Balimau itu adalah karena dulu beliau adalah Raja yang di Padang itu turun Majapahit. Jadi pelaksanaan Mekis di laut itu juga memiliki konsekuensi ilmiah. Salah satunya karena pelaksanaan Mekis itu pasti diikuti dengan bersifat bersuci secara fisik. Artinya secara fisik itu tidak mungkin tempat Mekis itu pantainya kotor secara fisik, tidak mungkin. Pasti dibersihkan, dijaga kebersihannya. Maka kontribusi umat Hindu sebagai warga dunia itu adalah ikut melaksanakan merawat ekosistem laut, yang mana merawat ekosistem laut itu merupakan salah satu dari 17 butir SDGs, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dirumuskan oleh PBB pada tahun 2015 yang nanti akan dievaluasi pada tahun 2030. Jadi umat kita secara ilmiah itu mengerjakan itu. Pertimbangan lainnya yang juga menjadi salah satu perspektif yang saya sampaikan adalah bahwa air itu merupakan memiliki sifat-sifat khusus. Leluhur kita pasti sangat memahami bahwa saat di dalam kandungan
ada namanya air yang namanya amnion namanya. Tolong di next mas. Gambarnya itu nggak nampak mas. Nah ini amnion itu air yang dilindungi kita saat dalam kandungan ibu. Itu fungsinya luar biasa. Tanpa adanya air ini kita tidak bisa lahir dengan selamat. Tidak dikonsumsi oleh kita dalam kandungan, tetapi berguna untuk menjaga supaya terbebas kita dari cacat akibat tekanan. Diinspirasi oleh hal ini, saya yakin leluhur kita akhirnya sangat menghargai air itu sebagai wahana yang sangat pas untuk melaksanakan ritual-ritual suci. Di samping itu, saya yakin juga para leluhur suci kita saat memahami bahwa air itu merupakan pelarut universal. Tubuh kita ini secara umum terdiri dari 80% air. Proses metabolisme biar tubuh kita sehat secara umum itu dibantu oleh adanya air. Tanpa air, kehidupan itu tidak mustahil, termasuk pada dunia hewan dan tumbuhan. Saya kira latar belakang itulah diantaranya yang menyebabkan bahwa leluhur kita melaksanakan pelaksanaan KIS atau jalan ini itu dekat dengan sumber air. Jangan lupa juga air itu memiliki air sebagai ciptaan dari yang ini yang merupakan bagian dari unsur Pancamahaputta, salah satu unsur Pancamahaputta. Ya, itu memiliki 3 sifat yang luar biasa. Dalam suhu rendah dia padat, dalam suhu normal dia cair, dalam suhu tinggi dia menjadi gas. Jika leluhur kita atau orang suci kita memuja di pantai atau di sumber air, menuangkan air suci ke dalam bendungan atau sungai atau laut, maka air suci ini akan dibawa oleh muapan, terdistribusi oleh mendung dan jatuh menjadi hujan. Berarti penyuciannya caranya seperti itu. Menurut saya begitu. Jadi penyucian Gunung Agung itu secara ilmiah dikerjakan dengan proses seperti itu. Apakah dulu kita memahami seperti itu? Saya yakin juga memahami. Itulah perspektif saya.